Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriko Prabowo dengan nomor NIM 2404010020149 dari program studi Informatika PJJ kelas IF 403 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi data, di mana paparan ini guna untuk UAS atau kuliah komunikasi data. Untuk pembahasannya sendiri, di sini saya akan membahas materi mata kuliah komunikasi data, eh, sesi 7, yaitu Data Link Controller, sesi 9, Multiplexing, sesi 10, Switching Networks, sesi 11, Packet Switching, sesi 12, Asynchronous Transfer Mode, sesi 13, ATM dan Frame Relay, sesi 14, Teknis Transmisi, dan sesi 15, membuat jaringan network dengan laptop. Yang pertama yaitu Data Link Controller. Data link controller adalah lapisan vital yang memastikan data dikirim secara efisien dan aman tanpa membebani penerima. Dua fungsi utamanya adalah pengaturan aliran atau flow control dan deteksi serta penanganan kesalahan atau error control. Flow control sendiri adalah fungsinya untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak membanjiri penerima. Di sini ada stop and wait, yaitu metode yang paling sederhana. Si pengirim hanya mengirimkan satu frame data dan menunggu konfirmasi atau ACK sebelum mengirim frame berikutnya, satu persatu ya, di sini. Untuk yang kedua yaitu sliding windows, yaitu lebih efisien, memungkinkan pengirim mengirimkan beberapa frame sekaligus tanpa harus menunggu ACK untuk setiap frame-nya. Kemudian yaitu error detection. Error detection itu mengidentifikasi apakah ada kesalahan dalam transmisi data. Di sini ada dua metode, yaitu parity bit, di mana metode deteksi kesalahan yang sederhana, yakni menambahkan satu bit prioritas untuk memeriksa integrasi data. Yang kedua ada CRC atau cyclic redundancy check, yaitu 16/32 bit, metode deteksi yang lebih akurat dan lebih kuat dibandingkan parity bit. Kemudian ada error control, RQ, automatic repeat request. Error control tidak hanya mendeteksi kesalahan, tapi juga menangani dengan meminta frame yang rusak untuk dikirim ulang. Di sini metodenya ada tiga, yaitu stop and wait ARQ. Metode ini sederhana namun lambat, mirip dengan flow control stop and wait yang tadi. Kemudian ada go back and ARQ, jika terjadi kesalahan pada satu frame, semua frame yang dikirim setelah frame tersebut akan dikirim ulang. Jadi menunggu frame yang rusak ini dikirim, baru frame-frame selanjutnya baru terkirim. Kemudian ada selective reject IRQ, hanya frame yang di sini hanya frame yang terdeteksi rusak yang akan dikirim ulang untuk membuat lebih efisien daripada go back end. Jadi dikirim semuanya, baru yang rusak akan menyusul. Ini juga akan membatasi si penerima untuk lebih selektif. Kemudian untuk fragmentasi adalah proses memecah data besar menjadi frame-frame kecil yang mempercepat deteksi kesalahan dan meminimalkan overhead jika terjadi kerusakan. Next, yaitu HDLC atau High Level Data Link Control adalah protokol standar komunikasi data yang mendukung pengiriman sinkron. HDLC memiliki beberapa jenis stasiun dan metode operasi. Ada tiga jenis stasiun HDLC, yaitu yang primary, secondary, dan combine. Primary sendiri untuk mengontrol operasi link, kemudian secondary untuk merespon perintah dari primary, dan combine itu dapat berfungsi sebagai primary dan secondary, keduanya ya. Kemudian untuk model HDLC sendiri, itu ada NRM atau Normal Response Mode, di mana secondary station hanya dapat mengirim data sebagai respon terhadap perintah dari primary. Yang kedua itu ABM atau Asynchronous Balance Mode, yaitu kedua stasiun dapat secara aktif mengirimkan data tanpa izin. Ini adalah metode paling umum digunakan. Yang terakhir yaitu
IRM atau Asynchronous Response Mode, yaitu secondary stasiun dapat mengirim data tanpa izin dari primary, namun ini kurang umum ya, tidak sering digunakan di hal yang umum ya. Kemudian ada protokol lain. Selain HDLC, ada beberapa varian protokol lain yang disesuaikan untuk keperluan jaringan tertentu. Ada LABD, ada LAPB, ini digunakan untuk standarisasi X25 dan ISDN, kemudian ada LLC, Logical Link Control, bagian dari standar IE 802 yang mendukung komunikasi peer-to-peer dan menggunakan CRC 32 bit. Kemudian ada frame relay, yaitu protokol ringan yang menggunakan data link, connection identifier, atau DLCI, untuk mengidentifikasi sirkuit virtual. Kemudian ada ATM, Asynchronous Transfer Mode, ini untuk menggunakan sel berukuran tetap, yaitu 53 bit. Kemudian ada di sesi 9 ada multiplexing. Multiplexing adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal tunggal untuk dikirimkan melalui satu media transmisi. Ulangi lagi, teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal untuk sinyal tunggal untuk dikirim melalui satu media transmisi. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan penggunaan jalur kombinasi uh, si jalur komunikasi itu tersebut. Untuk jenisnya ada dua, yaitu ada FDM, ada TDM, serta varian modern seperti statical TDM. FDM sendiri yaitu Frequency Division Multiplexing, di mana setiap sinyal menggunakan frekuensi yang berbeda, kemudian menggunakan word band untuk mencegah interferensi antar sinyal, dan sebagai contohnya itu adalah siaran radio, kemudian siaran TV kabel, kemudian TDM atau Time Division Multiplexing, di mana setiap sinyal diberi slot waktu tertentu secara bergiliran atau bergantian. Kemudian ada sinkron TDM, yaitu slot waktunya tetap dialokasikan meskipun kosong. Dan yang terakhir yaitu asinkron statical TDM, di mana slot dialokasikan berdasarkan kebutuhan aktivitas sinyal, lebih efisien untuk traffic boosting. Di sini juga ada pulse surfing. Ini digunakan untuk menyamakan perbedaan kecepatan atau clock antar sumber yang berbeda. Terakhir yaitu framing. Framingnya sendiri di sini ada menyisipkan bit control sebagai penanda sinkronisasi. Aplikasi multiplexing modern ini diaplikasikan dalam banyak teknologi modern untuk efisiensi pengiriman sinyal melalui satu jalur. Yang pertama yaitu digital carrier atau DS1, digunakan dalam sistem T1, terdiri dari 45 channel suara digital masing-masing 8 bit, tambahkan 1 bit frame, sehingga total ada 193 bit per frame, dan menghasilkan kecepatan kurang lebih totalnya 1544 Mbps. Yang kedua yaitu ISDN atau Integrated Service Digital Network. Di sini ada dua, yaitu Basic Rate Interface atau BRI, terdiri dari dua B-channel, masing-masing 64 kbps untuk suara dan data, dan B-channel. Dan B-channel dan B-channel. Untuk B-channel sendiri ada 16 kbps untuk signaling, dan total berarti 144 kbps. Yang kedua yaitu Primary Rate Interface atau PRI, dapat berupa 23 bit plus 1 D untuk T1 atau 330 bit per 1 framing untuk E1. Kemudian ada SONET atau SDH, Synchronous Optical Network atau Synchronous Digital Hierarchy, di mana standar transport optik sinkron berkecepatan tinggi, kecepatan dasarnya itu STS-1 sama dengan 51,84 Mbps, STM-1-nya itu 155,52 Mbps. Kemudian ada ADSL, Asymmetric DSL, menyediakan kecepatan downstream yang lebih besar dari upstream, menggunakan kombinasi teknik FDM dan DMT.
Kemudian untuk masih sesi 10 ada switching networks. Switching network sendiri digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi jarak jauh melalui node-node yang bertugas meneruskan sinyal tanpa memahami isi data. Di mana di sini ada struktur switching network terdiri dari node atau titik penghubung dan koneksi atau jalur fisik atau logis. Kemudian node dapat terhubung ke node lain atau langsung ke perangkat pengguna. Kemudian ada circuit switching, yaitu membentuk jalur fisik tetap antara dua titik selama koneksi berlangsung. Pertama, memiliki tiga fase utama: stabilis atau pembuatan jalur, transfer pengiriman data, dan disconnect atau pemutusan jalur. Sangat cocok untuk komunikasi voice atau telepon analog karena menyediakan bandwidth yang terdeteksi, terdedikasi atau terdeteksi juga. Kemudian blocking vs non-blocking. Blocking sendiri itu tidak semua koneksi dapat aktif secara bersamaan karena keterbatasan kapasitas switch. Kemudian untuk blocking sendiri itu semua koneksi dapat aktif secara bersamaan, namun implementasinya lebih kompleks dan mahal. Routing dan control signaling. Routing di sini adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data untuk melewati node-node dalam jaringan. Kemudian ada static routing, ya, di mana jalur pengiriman data ditentukan secara tetap oleh administrator jaringan. Kemudian ada dynamic routing, bedanya jalur pengiriman data menyesuaikan kondisi jaringan secara real time, misalnya kecepatan atau kegagalan node, hingga membuatnya lebih fleksibel. Kemudian ada control signaling. Control signaling itu adalah sistem sinyal yang dipergunakan untuk mengatur panggilan dan koneksi dalam jaringan, seperti sinyal dial tone, panggilan gagal, atau ringing. Hal ini dapat dilakukan antara switch signaling untuk mengkoordinasi dalam setup dan teardown koneksi. Kemudian ada signal networking. Signal networking sendiri menggunakan STP atau Signal Transfer Point sebagai node pusat untuk mengelola dan meneruskan sinyal kontrol. Kinerja signal network diukur berdasarkan kapasitas link, delay, throughput, dan keandalan. Lanjut ke sesi 11, di sini ada package switching. Package switching adalah teknik yang mengirimkan data, di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil, masing-masing berisi sebagian data atau informasi kontrol atau routing. Setiap paket dikirim, kemudian disimpan sementara oleh storage atau forward, lalu diteruskan secara independen. Keunggulan paket switching ini yang pertama yaitu variasi jalur. Jalur komunikasi dapat dibagi atau di-share oleh banyak sesi. Kemudian hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Yang kedua yaitu dukungan kecepatan berbeda. Di sini mampu mengakomodasi perangkat dengan kecepatan transmisi yang berbeda. Yang ketiga itu tahan terhadap kemacetan, di mana data masih dapat dikirim artinya saat jam sibuk, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Dan terakhir yang keempat yaitu prioritas paket, atau di sini memungkinkan pemberian prioritas pada paket-paket tertentu, penting paket-paket tertentu sehingga bisa langsung menggunakan layanan real time. Tipe-tipenya sendiri ada datagram, kemudian ada virtual circuit. Jenis routing sendiri dalam paket switching, routing adalah proses memilih jalur terbaik bagi paket. Kemudian routing bisa tetap ataupun dinamis tergantung kondisi jaringan. Jenis routingnya sendiri, yang pertama fixed routing, yaitu jalur antara sumber dan tujuan telah ditentukan sebelumnya dan bersifat tetap. Kemudian ada flooding, semua jalur yang mungkin dicoba untuk mengirim paket, itu ini boros bandwidth, tetapi sangat andal karena memastikan paket mencapai tujuan jika ada jalur yang tersedia. Kemudian adalah random routing, di sini jalur dipilih secara acak atau berdasarkan probabilitas tertentu. Kemudian ada adaptive routing, yaitu jalur pengiriman paket
berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi jaringan seperti kemacetan atau kegagalan link. Keuntungan adaptive routing itu ada tiga. Yang pertama yaitu responsif terhadap masalah, kemudian bisa mengontrol kemacetan, dan yang ketiga yaitu fleksibel. Kemudian next untuk sesi 12 ada asynchronous transfer mode atau ATM. ATM sendiri adalah teknologi komunikasi berbasis sel berukuran tetap 53 byte yang menggabungkan efisiensi packet switching dengan konsistensi circuit switching. ATM dirancang untuk kecepatan tinggi dan mendukung layanan real-time seperti suara dan video. Ciri khas ATM sendiri itu yang pertama mengirimkan data dalam fixed cell yang terdiri dari 5 byte header dan 5 byte payloader. Kemudian sangat cocok untuk layanan suara, video, dan data integrasi. Kemudian yang tiga itu lebih cepat dibandingkan teknik tradisional seperti X25. Arsitektur protokol ATM ini berlapis ya. Yang pertama yaitu ada user plan, ada control plan, ada management plan. Di sini kemudian untuk virtual koneksinya sendiri itu ada dua, yaitu virtual channel connection atau VCC, kemudian ada virtual patch connection. Kemudian ATM memiliki jalur sinyal kontrol tersendiri untuk setup koneksi dan mendukung beragam kebutuhan bandwidth melalui berbagai kategori layanan. Contoh sinyal pada ATM pertama yaitu user to network signaling, di sini digunakan untuk setup koneksi data antar pengguna dan jaringan ATM. Yang kedua ada meta signaling untuk menyediakan jalur kontrol permanen untuk mengelola signaling VCC. Kemudian yang terakhir ada user to user signaling, memungkinkan koneksi langsung antara pengguna dan sebuah divisi. Untuk sel strukturnya sendiri, setiap sel ATM berukuran yang tadi saya sebutkan ada 53 byte, kemudian headernya 5 byte. Ini berisi informasi penting kayak VPI, VCI, payload type, CLP, dan HSD. Kemudian untuk layanan ATM itu ada CBR, constant bit rate, kemudian ada RTVBR, real time variable bit rate, kemudian ada NRT VBR, non real time variable bit rate. Yang terakhir ada ABR atau Available Bitrate, dan UBR. Untuk sesi 13, di sini ada ATM dan frame delay. Karena ATM menggunakan tadi berukuran yang tetap 53 byte, itu maka dibutuhkan mekanisme tambahan untuk menyesuaikan berbagai jenis data ke dalam format tersebut. Disinilah peran pentingnya si ATM Adaptation Layer atau AL, IL. Fungsinya itu ada tiga, yaitu segmentasi data, kemudian reassembly, kemudian error detection, dan flow control. Kalau jenisnya sendiri itu ada AR1, itu dirancang untuk layanan fixed rate dan real time seperti suara digital. Kemudian ada AL2 untuk layanan variable rate dan real time seperti suara terkompresi atau video. Kemudian AL3 4 mendukung komunikasi terbatas pesan atau message mode atau aliran data streaming. Untuk AL5 sendiri, ini yang sangat efisien dan umum digunakan untuk mengadaptasi traffic IP dan data tingkat tinggi lainnya. Aplikasi yang didukung ATM sendiri, itu ada voice dan video streaming, kemudian ada circuit emulation, yang mungkin ATM mengsimulasikan sirkuit tradisional, kemudian terakhir yaitu ada transfer data berbasis IP, AppleTalk, dan LAN emulation. Ada frame relay yang merupakan teknologi WAN berbasis packet yang dikembangkan sebelum ATM yang dirancang untuk kecepatan tinggi dan mengurangi overhead. Tidak seperti X25 yang melakukan kontrol kesalahan dan aliran di setiap titik. Frame relay menyerahkan kepada lapisan atas atau lapisan yang di atasnya, sehingga membuat proses transmisi lebih cepat dan efisien.
perbandingannya dengan X25, yang pertama itu tanpa error control, hop by hop, kemudian tanpa in-band signaling, kemudian lebih ringan dan lebih cepat. Keunggulan frame relay itu ada throughput tinggi, kemudian delay-nya rendah, serta biaya atau cost-nya lebih rendah. Kondisi ideal penggunaannya di sini untuk 25 atau AL sendiri, jaringan dengan keandalannya tinggi, di mana tingkat kesalahan transmisi sangat rendah. Kemudian komunikasi dengan kecepatan di atas 2 Mbps. Yang ke-14 ada transmisi data, ada teknik transmisi. Teknik transmisi di sini adalah transmisi data dapat dilakukan secara paralel atau serial. Transmisi serial lebih umum dalam jaringan komputer karena efisiensi biaya dan cocok untuk jarak jauh. Parallel transmission sendiri eh, di sini yakni data dikirim secara simultan melalui banyak jalur, kemudian cepat tapi mahal dan cocok untuk komunikasi internal komputer misalnya antar CPU dan RAM. Kemudian ada serial transmission di mana di sini data dikirim bit demi bit melalui satu jalur. Lebih lambat sih dibandingkan dengan si parallel transmission, tapi lebih murah dan lebih sederhana. Ini untuk cocok untuk penggunaan komunikasi LAN dan WAN. Kemudian ada jenis-jenis transmission, di sini ada asinkronus dan sinkronus. Next di sesi 15. Sesi 15 itu membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Artinya sendiri di sini komunikasi data terjadi melalui berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, modem, access point. Perangkat ini mendukung transmisi melalui kabel coax, tembaga, fiber optik maupun nirkabel. Perangkat jaringan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada router, kemudian ada switch, ada modem, ada access point. Jenis kabel pun macam-macam, ada koaksial, ada tembaga, ada fiber optik. Kemudian untuk protokol dan alamat IP itu ada protokol itu aturan standar yang menggunakan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan. Kemudian kalau alamat IP itu identitas untuk setiap perangkat dalam jaringan ditentukan melalui proses subnetting. Masalah umumnya kecepatan transmisi yang mungkin lambat ya. Kemudian ada teknik konfigurasi yang kompleks, terus ada pengaturan dan manajemen lalu lintas data yang menantang. Jaringan nirkabel dan network sendiri memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel menggunakan standar IE 802.11. Salah satu jenisnya adalah jaringan ad hoc, yaitu jaringan peer-to-peer tanpa infrastruktur tetap yang dapat dibuat langsung antar laptop. Mode transmisinya ada simplex, ada half duplex, ada full duplex. Ya, jaringan ad hoc sendiri koneksi peer-to-peer langsung antar perangkat tanpa memerlukan router atau access point eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dari saya. Saya terbuka sekali untuk kritik dan saran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.